Halo adik-adik, kembali lagi di Medchem Academy. Nah, kali ini kita akan bahas nih topik berhubungan dengan penentuan bilangan oksidasi. Tapi kita berangkat dari bilangan oksidasi terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi? Secara harfiah, bilangan oksidasi ini lebih bicara mengenai suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom. Jadi kalau suatu atom itu mampu dia melepaskan ataupun menerima elektron, Nah, dia bisa dikatakan sebagai bilangan oksidasi. Menerima elektron ini konteksnya adalah dalam pembentukan suatu senyawa, Ini dulu yang harus kita pahami. Dan selanjutnya adalah kalau kita lihat lagi ada beberapa aturan nih dalam penentuan bilangan oksidasi satu unsur. Menurut si James Brady tahun 1999 bahwa semua unsur bebas, untuk yang unsur bebas misalkan dia H2, N2, Fe, O2, dan Cu dalam bentuk atom, unsur bebas ini dalam bentuk atom, ataupun elemen. Saya tegaskan di sini dalam bentuk atom ataupun elemen atau unsur bahasa Indonesianya. Nah, ini memiliki nilai bilangan oksidasi, maka bilangan oksidasinya, Biloxnya ini sama dengan 0. Jadi Biloxnya itu 0. Dan selanjutnya, kalau kamu perhatikan lagi adalah yang kedua, bahwa unsur H itu memiliki Bilox sama dengan positif 1. Contohnya. Tapi ingat lagi, H ini bisa positif 1 atau bisa juga menjadi negatif 1. Negatif 1. Nah, tapi pengecualian buat negatif 1. Contohnya saya buat di sini adalah contoh kita tentukan Bilox H dari H2O, HCl, dan NH4. Biloxnya untuk ketiga senyawa ini tuh positif 1. Beda dengan dia senyawa hidrida, Contohnya LiH, kemudian NaH, CH2. Nah, ini namanya senyawa hidrida. Nah, ini biasanya negatif 1. Kenapa bisa negatif 1? Coba kita uraikan Kita uraikan pembahasannya. Maka Li itu kan di grup 1 sama dengan 0. Berarti dia di grup 1 positif 1 dong. Ditambah H sama dengan 0. Maka H pindah ke kanan jadi negatif 1. Kita buktikan lagi untuk NaH. NaH sama dengan 0. Na di grup 1 positif 1. Semua unsur di grup 1, grup 2, grup 3 akan sesuai dengan atau bilangan oksidasinya sesuai dengan grupnya, Ditambah H sama dengan 0. Maka H-nya ini negatif 1. Sama juga Ca. Ca itu di grup 2. Kalau dia di grup 2 berarti positif 2.
tambah sama dengan 2H. Nah, jadinya negatif 1. Oke. Selanjutnya adalah masuk ke aturan berikutnya. Aturan berikutnya adalah O. Unsur O ini punya bilangan oksidasi negatif 2. Kecuali peroksida. Nah, kecuali peroksida ini sama dengan negatif 1 O-nya. Coba kita buktikan ya. Untuk O, saya ambil misalkan CaO. CaO berarti Ca itu kan di grup 2, berarti Ca tambah O sama dengan 0. Positif 2 tambah O sama dengan 0. O 0 kurang 2. O negatif 2. Sedangkan satu lagi adalah Na2O. 2 kali Na tambah O sama dengan 0. Berarti 2 kali positif 1 tambah 0 sama dengan 0. Positif 2 tambah O sama dengan 0. O sama dengan 0 kurang 2. O sama dengan negatif 2. Bagaimana saya bisa menentukan untuk dia peroksida? Peroksida itu kan dia katanya negatif 1. Coba kita lihat contohnya untuk peroksida ya. Saya hapus dulu ini. Kita buktikan untuk peroksida benar nggak dia negatif 1. Untuk dia peroksida. Nah, peroksida yang pertama adalah dia H2O2. Dan yang kedua Na2O2. Maka ini 2H tambah 2O sama dengan 0. Ya. H itu kan positif 1, berarti 2 kali positif 1 tambah 2 kali 0. 2 kali O. 0. Maka 2O 0 kurang 2. 2O negatif 2. O negatif 2 per 2. O negatif 1. Ya. Sedangkan Na2O berarti 2 kali Na ditambah 2 kali O sama dengan 0. 2 kali positif 1 tambah 2 kali O sama dengan 0. Maka positif 2 ditambah 2 kali O sama dengan 0. 2 kali O berarti 0 kurang 2. O min 2 dibagi 2. O negatif 1. Jadi ini terbukti ya, untuk dia senyawa peroksida ya, maka dia akan membentuk bilangan oksidasi negatif 1 ya. Kita masuk aturan selanjutnya yang adik-adik harus kuasain. Aturan selanjutnya adalah yang harus dikuasain bahwa untuk unsur F itu selalu bilangan oksidasi. Sama dengan negatif 1. Oke, saya tegaskan kembali bahwa ini tidak hanya berlaku buat unsur F. Jadi, semua unsur golongan 7. Nah, perhatikan. Golongan 7 atau namanya halogen. Maka ini punya bilangan oksidasi negatif 1. Ya, contohnya siapa? Contohnya F, Cl, Br, I.
ya, sama astatin, tapi itu sangat jarang dipakai. Maka ini negatif 1. Nah, selanjutnya lagi unsur logam. Unsur logam selalu punya bilangan oksidasi positif. Nah, contoh golongan 1A, maka ini menjadi positif 1. Contoh, siapa aja? Na, Li, saya mulai dari Li dulu ya. Kalau begitu Li, Na, K ya, litium, natrium, kalium, dan rubidium, cesium, dan seterusnya. Itu sama dengan positif 1. Nah, kalau dia untuk golongan 2, maka ini menjadi positif 2. Contohnya apa? Beryllium, Mg, Ca, Sr ya. Dan barium. Nah, ini positif 2. Jadi adik-adik perhatikan bahwa dia itu disesuaikan dengan grupnya. Untuk dia logam ya. Untuk dia logam. Aturan selanjutnya lagi adalah bilangan oksidasi ion tunggal. Nah, apa ini dimaksud dengan bilangan oksidasi ion tunggal? Ion tunggal itu selalu bahwa bilangan oksidasinya, Biloxnya itu sama dengan muatannya. Biloxnya sama dengan muatannya. Contoh, Fe ya. Fe itu kan dalam bentuk atom, dalam bentuk ionnya Fe3 positif, maka biloxnya positif 3. Fe juga ada yang Fe2 positif, maka dia bisa jadi positif 2 ya. Atau kalau kamu lihat lagi Cu, bisa Cu2 positif, maka jadi positif 2. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa itu. Nah, ini sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi unsur dalam senyawa itu 0 ya. Contohnya, kalau kamu jumlahkan dia harus 0. Kalau dia nggak 0 berarti salah perhitungannya. Contoh ya. Contohnya ada H2CO3. Nah, ini kan kita tahu bahwa ada 2H. Tadi kan katanya harus 0. Berarti saya buat 0 dulu ya. Berarti kan ini ada 2H tambah 1C-nya ya, 1C di situ, tambah 3O sama dengan 0. H itu kan positif, berarti 2 kali positif 1 tambah 1 kali C itu kan bisa positif 4 ya, bisa juga negatif 4. Maka ini kita buat positif 4 tambah 3 kali negatif 2. Berarti positif 2, positif 6, negatif 0 ya. Pas kan? Positif, ini 4 ya, sorry saya 4 kurang 6 sama dengan 0.
ya. Dan bagaimana untuk dia yang senyawa poliatium? Satu lagi, kalau misalnya bilangan oksidasi unsur dalam poli ataupun ion poliatom, ya, ion poliatom ini sama dengan muatan ion. Apa itu yang dimaksud dengan sama dengan muatan ion untuk yang ini? Coba kita pahamin ya. Contohnya yang pertama, kalau dikasih ion NH4 positif, berarti ini ada 1N ditambah 4H sama dengan positif 1, kan positif 1 kan? Berarti kalau kita lihat N itu kan biloxnya negatif 3, berarti kita lihat 1 kali negatif 3 tambah 4 kali positif 1 sama dengan positif 1. Berarti negatif 3 tambah 4 sama dengan positif 1. Nah, ini terbukti sama, ya. Jadi harus dipahami supaya lebih menguasai. Tanda positif di sini menunjukkan muatannya. Jadi makanya saya tulis. Dan kalaupun kamu misalnya disuruh menentukan berapa N-nya, harusnya kamu sudah tahu. Kita buktikan misalkan dia berapa N-nya pada NH4 positif pun, pasti ini terbukti NH4 positif. Maka 1N ditambah 4H sama dengan positif 1. Maka N ditambah 4 kali positif 1 sama dengan positif 1. N sama dengan 1 kurang 4. N berarti minus 3. Nah, terbukti sama. Jadi nggak mungkin beda, pasti sama. Ya. Oke, kita langsung ke contoh pembahasan soal. Ya. Contoh yang pertama, tentukan bilangan oksidasi dari Fi pada senyawa Fe2O3, ya. Fe2O3. Yang kedua adalah MnO4 negatif, ya. Kamu disuruh menentukan Fi dan Mn. Maka ini jadinya Fe2O3 sama dengan 0, ya. Selalu buat sama dengan 0. Berarti 2 Fi tambah 3O sama dengan 0. Berarti 2 Fi tambah 3 kali negatif 2 sama dengan 0. 2 Fi sama dengan, pindah ke kanan jadi positif 6. Fi positif 6 bagi 2, maka Fi positif 3. Nah, inilah dia bilox dari Fi. Sedangkan selanjutnya Mn, maka ini menjadi Mn tambah 4O negatif 1. Maka Mn ditambah 4 kali negatif 2 negatif 1. Mn negatif 8 negatif 1. Mn negatif 1 tambah 8. Mn plus 7, ya. Mn plus 7. Nah, inilah yang harus adik-adik kuasain supaya lebih memahami konsep daripada
bilangan oksidasi. Semoga video kali ini bermanfaat, walaupun videonya sangat singkat. Pastinya saya akan memaksimalkan bagaimana message-nya ataupun kontennya itu bermanfaat. Ya, jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan like. Terima kasih untuk selalu senantiasa menonton dan terus ya, kalau boleh dimaksimalkan supaya bisa kita tembus 1000K ya. Terima kasih.